Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pertanyaan yang paling populer yang sedang ditanyakan di sosial media, yaitu kapan PSSI akan memperkenalkan striker baru untuk timnas Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, sudah ada rencana dari PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bisa bermain sebagai striker bagi timnas Indonesia sebelum timnas Indonesia nanti berjuang di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dimulai dengan pertandingan pertama bermain di kandang Arab Saudi. Waduh, berat-berat loh teman-teman pertandingan bagi timnas Indonesia di round 3 nanti. Tapi kan berat itu bukan berarti mustahil. Artinya gak ada salahnya juga dong jika kita optimis bahwa timnas kita minimal bisa lolos ke round 4 agar nanti terus berjuang supaya bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dan kenapa tidak timnas kita lolos ke Piala Dunia? Bisa dong, asalkan segala sesuatunya dipersiapkan secara matang. Nah, salah satu kebutuhan bagi timnas Indonesia sekarang ini kan adalah di posisi striker, teman-teman. Walaupun kita tahu ada banyak striker sekarang di skuad kita kan, seperti Dimas Derajat, ada juga Rafael Strike, ada juga Marcelino Ferdinand yang bisa bermain sebagai striker kan. Dia kan dipasang sebagai striker palsu di pertandingan terakhir lawan Filipina. Dan sebelumnya ada juga Ramadan Sananta. Tapi entah mengapa kesulitan bagi para pemain yang bermain di lini depan timnas Indonesia sebagai striker ya, bukan sebagai penyerang sayap, itu adalah selalu dalam urusan melakukan finishing. Padahal peluang itu ada. Nah, artinya gak ada salahnya juga sekarang ini sudah ada rencana untuk menambah pemain di posisi lini depan. Karena kita perlu striker semacam predator, atau istilah kerennya di Inggris tuh yang dipakai adalah fox in the box. Artinya kalau di dalam kotak penalti ya ini adalah pemain yang memang akan sulit untuk dikawal dan bisa melakukan finishing yang sempurna secara konsisten. Memang sulit, tapi ya itulah yang sekarang kita butuhkan, pemain yang bisa melakukan finishing secara konsisten. Dan memang faktanya di era sepak bola modern, striker tidak harus mencetak gol terus-menerus, tapi striker juga harus bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Yes, that's the fact. Tapi jika seorang striker mendapatkan peluang, dia harus bisa melakukan finishing. Nah, problemnya para striker kita sudah mendapatkan peluang, sulit melakukan finishing. Padahal jika conversion rate dari para striker kita bagus, maka tentu peluang atau rasio kemenangan bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan secara konsisten akan jauh lebih tinggi. Nah, itulah yang kita perlukan untuk round 3, karena lawan-lawan yang akan kita hadapin ini, sorry saya ngomongnya agak sulit karena lagi capek nih, baru bangun. Ya, lawan-lawan yang akan kita hadapin ini lawan-lawan yang tangguh. Ada Arab Saudi, ya kan? Nanti kita masih harus lawan Bahrain, masih harus lawan China. Ya betul, Bahrain dan China tidak sekuat Arab Saudi atau tim-tim lain berada di grup Indonesia kan? Kita tahu ada Australia juga ya. Memang nggak sekuat seperti Australia dan juga Arab Saudi ya. Tapi kan ya nggak bisa dianggap remeh juga ini Bahrain dan China kan. Apalagi nanti kalau kita bermain tandang kan. Seumpamanya nih tim kita mendapatkan peluang, gagal mencetak gol. Ternyata para pemain mereka counter mencetak gol. Nah, berat juga nanti bagi tim kita untuk meraih kemenangan. Jadi ya ini adalah kebutuhan yang memang sangat penting bagi timnas Indonesia kita. Maka itu gak ada salahnya juga dari PSSI sekarang mencari pemain keturunan Indonesia. Dan memang sudah ada beberapa kandidat kan. Ada namanya Oli Romani, ada juga namanya Mauro Zalstra, dan ada beberapa nama lainnya yang disarankan oleh teman-teman di sosial media. Bagus. Teman-teman juga memberikan saran. Tapi kan pada akhirnya ya keputusan akan dilakukan oleh Shin Tae-yong. Dan juga tergantung juga kepada sang pemain mau atau enggak membela timnas Indonesia. Ya kan harus 100% punya niat untuk membela timnas Indonesia. Jangan 50-50. Nah, kalau kita berbicara tentang Oli Romani, ya ini adalah pemain yang memang bisa dikatakan sudah matang. Usianya dalam usia produktifnya kan. Usianya kalau nggak salah 24 tahun ya. Nah, ini pemain yang sebetulnya ideal bagi timnas kita. Karena kita perlu pemain untuk timnas seniornya yang betul-betul sudah matang. Kalau pemain-pemain muda sudah banyak nih di timnas kita. Tapi kan yang saya baca beritanya nih, ya Oli Romani ini masih bimbang. Nah, saya nggak ngerti nih. Ya kan, dia bimbang kenapa? Nah, mungkin dia juga belum ingin mengambil keputusan untuk saat ini. Mungkin juga nanti dia ingin lihat bagaimana performa dari timnas Indonesia, bisa juga. Atau mungkin juga dia menunggu panggilan untuk membela timnas Belanda. Karena kita tahu timnas Belanda pun, atau timnas pusat lah ya, istilah kerennya, punya kebutuhan juga di lini depan. Nah, ini yang tentunya menjadi dilema nih sekarang bagi Oli Romani. Dan saya pikir kita juga harus menghormati keputusan dia untuk menunggu dulu mungkin. Ya, ini kan mungkin, saya mengatakan mungkin. Karena seandainya dia memang sudah fix ingin membela timnas Indonesia, ya seharusnya sudah bisa bilang iya aja langsung. Atau mungkin juga ada silent operation yang dari PSSI, ya sekarang nih mulai nih dikumpulkan dokumennya. Nah, ini yang masih misteri bagi kita semua. Tapi pada intinya nih waktu berjalan terus nih sekarang kan. Kita sudah berada di akhir bulan Juli.
Sebentar lagi akan masuk Agustus, kemudian menuju ke September. Dan di awal September kita sudah main. Walaupun segala sesuatunya di era Ketua Umum Pak Erick Thohir ini bisa diakselerasi kan. Segala bentuk proses kan. Tapi ya jangan sampai juga nanti mepet, tiba-tiba miss. Kan kita nggak akan pernah tahu jika ada sesuatu yang bisa membuat segala bentuk proses ini delay ya. Atau memang ternyata tertunda. Dan juga ada nama lainnya Mauro Zalstra. Nah ini juga pemain muda yang mengakui telah dihubungi oleh PSSI. Artinya PSSI juga mencari pemain lainnya selain Oli Romeni. Nah ini bagus juga. Mereka cari juga ya plan B. Nah teman-teman tadi mendengar bel lagi kan. Ini biasa nih kalau saya lagi bikin konten pasti ada aja yang ngebel. Nah gak tahu nih mungkin paket lagi nih. Biasa kan sekarang kan kita banyak pesan dari e-commerce ya. Nah jadi ini bukan adlibs atau bukan iklan. Enggak. Tapi ini beneran ada yang nganterin paket. Jadi kalau nggak nanti kan kalian kan berisik di kolom komentar. Nah saya jadi lupa nih mau ngomong apa. Nah Mauro Zalstra ini juga pemain yang muda ya, dan memang dia juga pernah menyatakan bahwa dia tertarik untuk membela timnas Indonesia. Tapi kan kalau kita berbicara tentang pemain muda, kita sudah banyak ya punya pemain-pemain muda ya. Nah tapi kan ini kembali lagi nanti kepada keputusan dari Shin Tae-yong, karena ini urgent banget nih kita membutuhkan striker di depan nih yang bisa melakukan finishing. Dan Zalstra ini kalau dipilih juga saya pikir menguntungkan juga bagi timnas Indonesia, karena dia juga nanti bisa bermain bagi timnas Indonesia U20 yang diproyeksikan untuk lolos ke Piala Dunia U20. Kalau bisa dua-duanya saja dinaturalisasikan biar kita mendapatkan dua pemain gitu. Karena mumpung mereka memang nanti istilahnya sudah berniat untuk membela timnas Indonesia, ya kenapa enggak kita welcome. Dan memang kita membutuhkan pemain-pemain keturunan kok teman-teman. Sekarang contohnya di timnas Indonesia U19 sejauh ini ya, kita melihat peran dari Jens Riven kan bagus ya kan. Pada saat dia menjadi starter, dia bisa mencetak 2 gol, memberikan 2 assist, memberikan 4 umpan kunci. Valber Jardim menjadi pemain yang penghubung atau menghubungkan lini tengah ke lini depan. Jadi kita masih butuh pemain-pemain keturunan ini. Pada saat memang dari Liga Domestik kita belum bisa mendapatkan pemain yang berkualitas yang bisa bermain at the top level. Walaupun ada banyak juga pemain-pemain yang berasal dari Liga Domestik kita yang berada di Timnas Indonesia Senior. Tapi kita membutuhkan juga pemain-pemain keturunan ini. Jadi saya pikir ya sekarang nih harus cepat nih, harus gerak cepat nih PSSI. Karena waktu sudah mulai terbatas, nggak bisa juga istilahnya gambling menunggu sampai saat-saat akhir. Walaupun bisa saja nanti itu mereka lakukan, nanti tiba-tiba gebrakan, wah kejutan nih diumumkan di sosial media. Tapi ya saya juga masih menunggu, penasaran banget nih pemain mana yang akan dipilih. Atau nanti tiba-tiba akan ada pemain lain yang masuk. Tapi selain itu juga kita masih menunggu Martin Paes ini kapan akan bisa dikliarkan. Nah berita terakhir kan kemungkinan di bulan September dia akan bisa bermain. Nah itu kabar yang baik, karena kita butuh juga penjaga gawang yang solid di belakang ya. Jadi seandainya memang lini pertahanan kita memang masih belum solid, sulit untuk bisa berkoordinasi secara baik, secara konsisten, ya kita punya penjaga gawang yang memang handal, yang bisa banyak melakukan save. Tapi ya jika striker ini kita bisa dapatkan teman-teman, ya saya bisa ngomong sekarang bahwa kemungkinan besar timnas kita bisa lolos ke round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jadi ya striker ini yang memang diperlukan bukan saja untuk membuka ruang tapi juga untuk melakukan finishing. Nah finishing itu kan juga tidak harus di dalam kotak penalti ya. Walaupun tadi saya mengatakan kita perlu predator di dalam kotak penalti. Tapi kalau bisa shooting-shooting dari jarak jauh juga diperlukan. Nah sejauh ini jika teman-teman perhatikan, tidak banyak striker-striker yang kita punya di dalam skuad timnas Indonesia itu banyak melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Biasa itu dilakukan oleh para pemain dari second line. Nah artinya jika striker yang sekarang kita punya di dalam skuad ini bisa mencetak gol dari luar kotak penalti, itu juga plus point. Tapi seandainya nih, saya akan membicarakan seandainya. Ya, PSSI tidak dapat nih striker keturunan Indonesia yang baru. Ya, saya pikir gak ada salahnya juga Jens Riven diberikan kesempatan untuk tampil bagi Timnas Indonesia Senior. Jika nanti ya tidak bentrok dengan agenda Timnas Indonesia U20. Ya gak masalah menurut saya, kasih dia peluang juga. Karena posturnya ideal banget sih. Dia punya postur yang tinggi, dia punya fisik yang kuat. Dan cara dia melakukan finishing itu, aduh, ngeri banget loh. Bener loh, ngeri banget loh. Jadi ini pemain yang benar-benar punya motivasi luar biasa untuk membela timnas Indonesia. Wah, determinasinya luar biasa di setiap match. Bola yang sulit juga didapat akan direbut loh. Jadi saya pikir gak ada salahnya juga jika kita memang tidak mendapatkan striker baru, ya Jens Riven coba aja, ya kan dikasih kesempatan. Mungkin gak langsung menjadi starter, mungkin juga memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ya kan kenapa enggak? Marcelino kita tahu ya kan dengan cepat masuk ke timnas senior. Betul gak? Rizky Ridho juga sudah masuk ke timnas senior kan sebelumnya di usia mudanya. Arkan Fikri sempat juga dipanggil ke timnas senior kan, jadi bisa juga nanti Jens Riven menjadi pilihan lainnya bagi Shin Tae-yong. Sambil kita menunggu nih, kan rencananya kan Shin Tae-yong akan memanggil para pemain tanggal 2 September nanti ya, untuk berkumpul ya. Nah kita tunggu nanti pemain-pemain mana saja yang akan dipanggil. Mungkin juga nanti akan ada pemain baru yang dia panggil loh, dari kompetisi domestik. Bisa saja, seperti sebelumnya Malik Rizaldi kan. Artinya apa, Shin Tae-yong ini bukan
memilih pemain berdasarkan suka atau tidak suka, enggak. Pada saat dia melihat pemain ini memang bisa bermanfaat, bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia, yang bisa menjalankan game plan-nya, pasti dia akan panggil ke timnas Indonesia. Jadi itu saja teman-teman yang ingin saya jelaskan di konten ini, bahwa kita memang masih menunggu, dan saya harapkan dalam waktu dekat ini di awal bulan depan sudah ada semacam pernyataan dari PSSI, ya pemain mana yang kemungkinan akan menjalani naturalisasi untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, ya pemain keturunan Indonesia mana yang baru yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ya tentu yang kita butuhkan adalah di posisi striker, dan sambil juga kita menunggu nanti kepastian tentang Martin Paes. Saya harapkan dia juga bisa segera membela timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.